Ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya mungkin setiap pertanyaan mungkin bisa dijawab sama Bunda Neno sekitar 5 menit per pertanyaan. Kali ini kita masuk ke tema kita, Gaspul Fikri tadi, yang dalam bahasa sini itu dikenal dengan sebutan brainwash. Selama ini kan Bunda Neno banyak bergaul dengan dunia artis yang sering dilihat sebagai dunia hura-hura dan bebas. Bagaimana nih Bunda Neno melihat tren seperti ini, khususnya di zaman sekarang ini? Bagaimana dampak pergaulan dalam dunia hiburan saat ini terhadap masa depan umat? Silakan Bunda. Ya. Seringkali memang tudingan itu sampai ke dunia, katakanlah para seniman, ya. Orang bilangnya artist itu sebetulnya kan dia seniman, ya. Kalau artis itu seniman di bidang seni suara, seni film gitu. Jadi kadang-kadang orang rancu. Kalau di luar kan kita bilang, oh, he's an artist gitu kan, dia seniman patung, ya dia seniman gitu. Jadi di dunia itu, di dunia kesenian itu dan kebudayaan itu seringkali ditudingkan hal tersebut karena apa? Karena mereka dekat dengan panggung, dengan layar. Artinya mereka mereka memang hidup pada dunia yang ditonton, punya penonton. Tapi jangan lupa, yang ditonton bukan hanya orang di dunia kesenian dan kebudayaan, tapi juga di dunia politisi, ya, di dunia usaha, ekonomi. Itu juga tokoh-tokohnya, keluarga-keluarganya, dan sekarang apalagi YouTubers, ya. Ini ada Pak Bang Refli Harun, juga seorang ahli tata negara yang sudah jadi YouTubers, ya. YouTubers itu dianut, ya, di apa namanya, mungkin satu kali dia mengatakan A gitu, yang mendengarnya bisa 10 juta, bisa 100 juta. Insya Allah pada aplikasi Bunda Neno yang insya Allah dibangun oleh anak-anak muda berlian, ya, luar biasa. Saya kagum pada anak-anak muda ini, bukan karena ada seorang yang dekat dengan saya, ya, yang lahir dari rahim saya di sana saja, ya, putra saya yang ada di di perahu Bunda Neno aplikasi itu tidak, tapi di sana ada anak-anak yang memang mereka sudah memiliki passion yang sangat tinggi pada bidangnya. Ini sebenarnya obat. Jadi kalau saya bilang dunia apapun saja yang ditekuni oleh seorang anak muda, gitu ya, itu akan menjadi hebat manakala dia memang diberikan kepercayaan. Sedikit orang mau memberikan kepercayaan, enggak kayak di zaman Rasulullah dulu. Usamah itu dipercaya untuk menjadi jenderal pada usia dia 19 tahun. Mus'ab bin Umair dipercaya dia untuk menjadi duta oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ke Madinah, menjadi tokoh dari perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2, ya. Kemudian anak muda yang paling fenomenal di era jauh, ya, 600 tahun atau 700 tahun, ya, setelah kekhalifahan adalah Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin terbaik yang punya pasukan terbaik, dan itu dipasang di klan ketika dia berusia 6 tahun. Dia sudah mendengar nubuah baginda Rasulullah SAW. Jadi kuncinya adalah apakah kita mau menanam kepada anak-anak kita bagaimana sebetulnya gitu. Tadi Ustadz Haikal Hasan katakan, sejarah. Jangan pisahkan anak kita. Kalau sekolah nggak mau ngasih sejarah kepada anak-anak kita, kita yang kasih. Saya beri nama putra saya Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Karena apa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari, dia punya kemauan untuk menyatakan Islam di tengah pasar. Habis digebukin, tapi oke, gitu. Dia nggak mau masuk ke istananya Muawiyah. Karena apa? Karena Muawiyah masih menggunakan jubah yang hebat, oke? Lalu sekarang anak-anak kita biarkan mereka untuk menghirup, mengambil, ya, udara pendidikan. Kita lebih percaya, maafin ya teman-teman di luar negeri, ya, di Indonesia, kalau kita lulus dari Medina, dari Mekah, nggak lebih hebat daripada yang lulus di Amerika. Oke, nggak apa-apa. Adil lah, gitu. Maksudnya yang lulus dari manapun saja, mereka bisa jadi hebat, asalkan mereka diberikan kepercayaan. Ini penting, berikan kepercayaan kepada anak muda. Menurut hemat saya sih, negara ini emang harus dipimpin sama anak muda. Bukan sama yang tua-tua, udah bubar aja deh yang tua-tua, ya. Anak muda ini sekarang semuanya eranya. Nah, makanya saya punya perhatian pada aplikasi Bunda Neno ini. Saya masih muda. Saya juga, saya baru 34.
Ya, kita memang secara WHO ya kita dibilang kalau kita tua itu umur 90 tahun. Tapi oke, kita kembali lagi bahwa anak-anak muda membutuhkan ya sebuah lingkungan yang menolong dia gitu. Kalau pemerintah nggak bisa, maka lingkungan lebih kecil. Kalau lingkungan lebih kecilnya, yaitu misalnya lingkungan rumahnya, ya dia tidak bisa di lingkungan rumahnya itu banyak kezaliman, maka tinggallah sekarang satu-satunya demi Allah. Andaikan pun pemerintah ini atau andaikan pun lingkungannya itu tidak bisa membantu, jika kedua orang tuanya masih memegang nilai-nilai Al-Quran, masih berkemauan kuat untuk mengenalkan Rasulullah di dalam kehidupan anak-anak kita, masih mengenalkan sejarah, masih membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang diwariskan secara turun-temurun dalam kultur Islam kita, maka insya Allah anak itu tetap bisa menjadi pemimpin. Jadi menurut hemat saya nggak suka ngebicarain yang udah lewat. Saya mau bicara yang ke depan aja. Sekarang kita tabrak aja semuanya. Artinya ditabrak apa? Kita tabrak sebuah ketidakyakinan kita bahwa ini semuanya buntu, ini semuanya tidak tidak ada harapan. Enggak. Ada satu biji masih bisa ditanam, namanya Bunda Neno aplikasi, namanya aplikasi Haikal Hasan, namanya perusahaannya Gus Nur, ya, yang Gus Nur kan betul-betul beliau menggalang UKM itu sampai beribu-ribu itu. Nanti kita kerjasama aja Gus ya. Itu semuanya kita jadikan sebutir benih yang kita tanam. Dan saya yakin Allah itu tidak tidur sama sekali. Apalagi sekarang dibantu oleh teman-teman di seluruh dunia ini membunyikan ya, semua kita bunyi, ada masanya. Ya, tidak mungkin kezaliman itu berlangsung terus-menerus. Tidak mungkin sebuah peradaban itu kotor terus. Pasti jika kita niatkan ada penjernihan, ada pemurnian. Kan itu saya pilih tagline-nya menjernihkan mata air peradaban. Karena apa? Karena saya yakin ke depan itu ada hidup yang lebih baik. Jangan kita minta ditolong lagi, tapi kita yang harus menolong gitu. Maksudnya, kita harus jadi solusi. Kita nggak usah lagi nunggu, kita harus jadi solusi. Tapi ayo kita berangkulan, kita berdekapan, kita bergandengan tangan semua, ya nggak ada lagi saling ini syak ini. Oke, ayo di mana di bidang ekonomi, di mana di UMKM. Ayo kita galang UMKM, ayo masukin ke aplikasi sertifikatnya. Kita paksa dengan cara yang baik. UMKM itu kenapa sih UMKM? Logikanya yang dimakan itu sekarang itu dalam kondisi pandemi segala macam, kita nggak bisa ke restoran, kita juga nggak bisa selalu menghindarkan anak kita itu dari pesan-pesan makanan itu, nggak bisa. Anak kita semuanya udah online, udah food coming ya ke rumah. Saya nggak bicara yang di luar negeri, ini fenomena yang di Indonesia. Tapi kita bisa membuat saringan itu, yaitu bagaimana kita bikin habit baru sehingga nanti sampai tadi aplikasi yang ada di handphone ini nanti bisa membuat QR code-nya itu bisa ngelihat. Jadi habit baru. Jadi habit baru yaitu kalau ngelihat, kalau beli apa-apa, kita lihat dulu. Ini udah toyib apa belum? Ini ada nggak sertifikatnya? Sampai begitu. Oke, perjuangan saya bilang ya, 30 tahun yang lalu, saya dengan Ibu Eli Risman Musa, itu kayak mimpi. Nggak mungkin lah orang tuh engah sama parenting. Nggak mungkin lah. Karena apa? Karena semua orang nggak paham. Bersama Babe Haikal juga, yang karena beliau juga motivator, ya. Sekarang saya bilang, pada satu hari saya katakan pada diri saya, ya Allah, ya Rob, sampai satu hari semua TV, ya Allah, sampai semua media cetak, ya Allah, sampai semua seminar, ya Allah, mereka semua akan membicarakan dan menyebut nama ini, parenting, ya Allah. Lalu sekarang kita semuanya, kita kenal dengan apa yang namanya parenting, sampai orang-orang di kampung juga parenting, bukan karena jasa saya, bukan sama sekali, tapi karena ada orang-orang yang terus meyakini. Hari ini saya yakin kita akan membicarakan hal yang thayyib, kita bicarakan makanan yang thayyib, kita bicara hidup yang thayyib, kita panggil orang-orang thayyibers, kita namakan diri kita orang-orang yang menyukai kebaikan. Apa enggak nanti akan terjadi perubahan itu? Pasti terjadi perubahan. Gitu. Jadi mau dia dari golongan komunitas kesenian kah, nanti akan datang dari komunitas politik akan datang. Dari komunitas mana saja kita semua akan saling bergenggaman tangan dan kita bisa
bersama-sama membentuk atau membuat peradaban baru yang lebih baik. Dan itu membutuhkan mimpi bersama-sama. Kita bangun mimpi bersama-sama. Yang nggak mau nggak apa-apa. Ayo yang mau aja. Yang mau kita bangun mimpi bersama-sama. Yang nggak mau nanti belakangan. Biasanya ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan seterusnya. Ini gitu deh. Baik Bunda. Amin, Ini ya melihat Rabbal kondisi Alamin. seperti ini, menurut Bunda Neno melihat adanya suatu rencana yang masif dan terstruktur untuk merusak generasi muda, khususnya generasi muda Islam ini, Bunda? Misalnya seperti dari masuknya pengaruh-pengaruh terhadap generasi muda yang secara langsung maupun tidak langsung, yang paling menjadi concern Bunda Neno apa nih? Paham komuniskah, kaum sekular, liberal, LGBT, yang mana nih menurut Bunda Neno yang paling akut saat ini? Dan juga bagaimana Memang kan ada 7 dan melawan invasi intelektual atau Ghazwul Fikri ini. Ya, emang kan ada 7F, ada fun, film, ya, ada funding, ya, ada finance, ya, ada fashion, semuanya disasar, semuanya enggak disuruh ganti agama, enggak. Tapi dijauhkan dari tabiat-tabiat yang baik, dari adab-adab yang baik. Gitu. Kita dijauhkan dari sumber mata air kita, gitu. Banyak sumber ilmu, ya. Ada sumber ilmu yang utama tentu saja Al-Qur'an. Kita dijauhkan dari Al-Qur'an. Hasil penelitian sudah mengatakan anak kita itu, ya, dari berapa provinsi sekitar 15 tahun yang lalu mereka nggak suka membaca Al-Quran, kecuali anak-anak kita yang di pesantren, anak-anak kita yang masih di sekolah di SD IT, SMP IT, SMA IT, barakallah ya bagi semua guru. Tapi kita juga nggak bisa berjaga kepada itu semuanya. Karena apa? Karena arus ini datang secara masif, dia datang. Pornografi nggak diminta datang ke sini, ya. Sehingga kita bilang, ada, kalau saya sebagai orang pengasuhan gitu, saya katakan bahwa memang peranan orang tua itu sangat menentukan. Kita mau mulai dari mana? Orang tuanya mesti berubah. Orang tuanya jangan mikirin dunia aja. Orang tuanya itu mikirin bahwa dia ngedidik anak-anaknya adalah untuk dipersembahkan bagi perjuangan. Sedikit orang tua yang mau berkata perjuangan, takut. Jadi kata perjuangan itu sebetulnya sangat indah, tapi orang tua nggak pakai karena itu nanti takut dibilang, waduh kok perjuangan itu kayak angkat senjata. Loh enggak, hidup ini perjuangan. Karena itu populerkan kembali. Yang ada di luar negeri, anak kita selamat berjuang ya nak. Saya selalu bilang, populerkan itu. Karena apa? Tanpa perjuangan tuh hidup kita hampa gitu. Nah, kalau misalnya kita ngadepin sekarang bahaya yang begitu besar, mana yang paling dominan? Yang jelas angkanya itu adalah angka pornografi. Ya, pornografi itu memang tadi Mbak Haikal katakan memang disasar untuk melemahkan kaum mudanya. Jadi kalau namanya perang candu ya di Cina, ini sahabat saya sekaligus guru saya, dia mengatakan dulu Cina mengalahkan Amerika mengalahkan Cina, yaitu dengan cara pada perang candu yang kemudian menjadi ke dalam Indonesia. Ya, candu itu macam-macam ya jatuhnya. Tetapi kita tahu bahwa yang paling lemah itu adalah kaum anak muda yang disasar, anak-anak kita yang kemarin ya pada saat 10 tahun yang lalu katakan begitu, sekarang dia sudah masuk mahasiswa, itu punya adik. Kalau emang kita katakan anak muda yang sekarang udah tadi jadi homo gitu ya, jadi pesta homoseks dan kemudian lesbiannya udah oke, nggak apa-apa. Sekarang kita berpikir maju, kita urus anak-anak kita yang adik-adiknya lah katakan gitu. Nah, tanam Al-Qur'an kembali ya dengan sabar, kemudian berikan kepada mereka, kan 2/3 Al-Qur'an itu adalah kisah. Anak-anak itu suka sekali dibacakan kisah ya. Jadi kalau anak-anak diberikan kisah tokoh-tokoh lebih daripada tokoh Superman, lebih daripada tokoh-tokoh hebat yang buatan Amerika. Tokoh-tokoh bayangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu dia memegang kendali kekang kuda, itu dia sambil beliau itu gandol istilahnya itu. Ini kisah yang luar biasa, saya sering ceritakan. Jadi dia gandol di kuda dan itu tali kekangnya dia dia gigit ya, dengan giginya itu bisa mengendalikan kuda, dan setiap kali pedangnya dia dari satu tangan menggandol di kuda, kemudian pedangnya menebas musuh gitu. Ya, kisah-kisah heroik kepahlawanan seperti itu emang kenapa nggak diceritain? Atau kemuliaan hati
dari semua sahabat-sahabat Rasulullah, semua generasi Rasulullah yang hatinya tuh lebih beyond, ya, baik hatinya di atas baik. Kenapa kita nggak hidupkan lagi tarikh, kita nggak hidupkan lagi sirah? Itu sekolah-sekolah harus sekarang para gurunya, kepala sekolahnya harus mikir ulang gitu loh. Jangan kita hanya kalau kita Muslim, jangan kita berjaga sama pendidikan yang jelas-jelas terjadi sekularisme di sana. Nah, hak kita dong sebagai orang tua untuk menanam apa sama anak kita. Orang anak-anak kita kok kenapa? Kitanya yang harus punya kreativitas gitu. Saya kira kejatuhan hebat ini ya sudah, kita nggak bisa hindarin, it's okay gitu loh. Maksudnya banyak yang gugur, banyak yang jatuh, okay. Tapi kita pasti bisa menemukan solusi sejauh kita memang tadi kedua beliau, Pak Gus Nur dengan Ustadz Haikal Hasan, semuanya mengatakan hal yang sama dan I do agree, lillahi ta'ala. Kita berjuang bukan untuk uang, bukan untuk dapat sesuatu, tapi kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, dan semangat ini kita bagikan, kita tanam pelan-pelan kepada anak kita sehingga apa? Muncul generasi baru. Dan itu saya yakin. Saya sangat yakin akan lahir generasi yang jauh lebih baik. Yang sekarang udah terpaksa hancur-hancur, nggak apa-apa. Udah, kita harus terus maju gitu loh.